Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saria dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berjudul Penilaian Keterampilan Proses Siswa dalam Pembelajaran Daring. Mengapa demikian? Saya mengambil judul dengan penilaian keterampilan proses pembelajaran secara daring dikarenakan keadaan yang saat ini sangat jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang mana pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolahan, dan sekarang dengan adanya wabah pandemi COVID-19 mengubah segala aspek kehidupan, yang mana tak terkecuali yaitu dalam aspek pendidikan. Dengan begitu, siswa harus melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Nah, dengan begitu, artikel yang telah saya buat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran daring, terutama pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, sebelumnya, apa itu keterampilan proses? Keterampilan proses yaitu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan pemahaman konsep pembelajaran. Selain itu, keterampilan proses akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara logis dan rasional, serta dapat meningkatkan kemampuan menganalisis suatu informasi maupun kebenaran suatu pernyataan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk keterampilan proses sendiri memiliki dua keterampilan, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terpadu. Keterampilan dasar sendiri merupakan acuan dari pengembangan keterampilan terpadu. Keterampilan dasar terdiri dari 6 indikator kemampuan, yaitu interpretasi, komunikasi, mengukur, observasi, klasifikasi, dan memprediksi. Sedangkan untuk keterampilan terpadu sendiri, yaitu meliputi pengendalian variabel, membuat definisi operasional, merumuskan hipotesa, menginterpretasi data dan fakta, melaksanakan percobaan, dan merancang uji coba. Selanjutnya, mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. IPA sendiri merupakan kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring sudah tidak asing lagi untuk masa sekarang. Pembelajaran daring atau dalam jaringan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk proses pembelajaran. Pembelajaran daring dapat diketahui sebagai kegiatan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah di mana guru dan peserta didik berada di lokasi yang berbeda, sehingga diperlukan sebuah sistem komunikasi interaktif yang dapat menghubungkan kedua belah pihak dan berbagai sumber daya yang mendukung. Manfaat pembelajaran daring dalam proses pembelajaran adalah dapat memberikan sistem pembelajaran yang efektif, seperti melatih siswa dalam pembelajaran umpan balik, menyatukan kerjasama kegiatan dengan belajar mandiri, pembelajaran perseorangan berdasarkan kebutuhan siswa-siswi yang menggunakan simulasi belajar dan permainan. Artikel ini disusun dengan metode studi literatur dan metode studi pustaka, yang mempunyai maksud untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari data pustaka, dilanjut membaca dan mencatat
serta mengolah bahan penelitian, sehingga mendekati ruang lingkup yang luas. Penulisan diawali dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjut dengan menelusuri hasil penelitian yang relevan untuk disusun menjadi sebuah kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri jurnal elektronik melalui Google Cendekia, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Setelah itu dilanjut dengan membaca abstrak dengan cepat dan membuat ulasan singkat dari studi literatur tersebut. Setelah itu dilanjut dengan membaca abstrak secara cepat dan membuat ulasan singkat melalui studi literatur tersebut. Dalam hasil dan pembahasan, saya mencantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan judul saya. Yang pertama yaitu Marlena DKK 2019 yang berjudul Penyusunan Instrumen Tes Keterampilan Proses Sains pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Nah, pada artikel tersebut mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai terendah yaitu sebesar 30 termasuk kriteria rendah. Sedangkan nilai sedang 55 termasuk kategori sedang. Dan nilai tertinggi adalah 95 termasuk kriteria tertinggi. Berdasarkan data dari 16 responden, hal ini menandakan bahwa sebagian siswa diantaranya belum memiliki keterampilan proses sains dan sebagian sudah memiliki keterampilan proses sains. Untuk penelitian yang selanjutnya yaitu Giarti S 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa model PBL terintegrasi penilaian autentik dapat meningkatkan keterampilan proses pemecahan masalah matematika siswa kelas 6 SD Negeri 2 Bengele, Wonosegoro, Boyolali. Dengan demikian, keterampilan proses dapat meningkat secara maksimal apabila dilakukan secara tatap muka. Penelitian selanjutnya yaitu Sedana IDKK 2016. Hasil penelitian ini menemukan bahwa deskripsi dimensi keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA data secara umum dengan rata-rata 14,25 berada pada kategori sedang. Yang kedua, deskripsi efektivitas rekonstruksi keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan saintifik data secara umum dengan rata-rata 13,27 berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 71% pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa keterampilan proses sains pada siswa sekolah dasar masih tergolong sedang. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Muna IA 2017 yang berjudul Model Pembelajaran POE dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Proses IPA. Penelitian ini dihasilkan bahwa dengan model POE, peserta didik akan lebih mudah memahami konsep IPA, membuat siswa mampu membuktikan konsep yang sudah ada dengan cara menyelidiki, sehingga dengan itu konsep yang sudah ada tidak akan mudah hilang dari ingatan, maka pemahaman terhadap konsep akan lebih bermakna. Model POE dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses IPA di tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya model POE kemungkinan akan dapat lebih meningkatkan penilaian keterampilan proses sains siswa. Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian keterampilan proses siswa dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan
ternyata dapat menumbuhkan keterampilan proses sains pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sesuai dengan temuan penelitian ini, akan tetapi tidak berhasil dengan maksimal. Pada artikel ini disarankan untuk guru agar dapat lebih berinovasi dalam menjalankan pembelajaran daring di masa pandemi ini, untuk bisa mengarahkan siswa menggali keterampilan proses sains siswa, serta harus menyiapkan RPP pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum atau situasi pendidikan sekarang ini, agar tetap mendukung lancarnya pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.